Tahukah Anda, jauh sebelum Indonesia merdeka, sejak abad 17, Aceh pernah menjadi pusat penyebaran ilmu pengetahuan dan agama Islam di kawasan Asia Tenggara, melalui para pedagang Muslim dan pemuka agama yang berasal dari Timur Tengah. Aceh Besar memiliki modal yang sangat kuat. Bukan hanya karena pernah menjadi bagian penting dari peradaban Kesultanan Aceh Darussalam, tetapi juga karena wilayah ini menyimpan begitu banyak jejak sejarah, budaya, dan pendidikan Islam yang masih berdiri hingga hari ini. Di tanah inilah berdirinya Dayah Tanoh Abe, salah satu perpustakaan manuskrip tertua di Nusantara yang masih menyimpan ribuan naskah kuno. Di balik lembaran-lembaran yang mulai menguning, tersimpan ilmu tentang tafsir, fikih, tauhid tasawuf, pengobatan tradisional, astronomi, hingga tata pemerintahan. Manuskrip-manuskrip tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat Aceh sejak berabad-abad lalu telah memiliki tradisi membaca, menulis, dan mendokumentasikan ilmu pengetahuan. Tidak jauh dari sana, berdiri Masjid Tuha Indrapuri yang dibangun sejak berabad-abad lalu. Bangunan ini menjadi simbol bagaimana Islam berkembang melalui pendekatan damai, menghargai budaya, serta melahirkan peradaban baru tanpa menghilangkan nilai sejarah yang telah ada sebelumnya. Warisan inilah yang menjadi identitas Aceh Besar, sebuah daerah yang bukan hanya kaya akan keindahan alam, tetapi juga kaya akan nilai-nilai keilmuan, adat istiadat, dan budaya literasi. Kini, semangat itu terus dihidupkan melalui perpustakaan. Perpustakaan bukan lagi sekedar tempat menyimpan buku, ia telah berkembang menjadi ruang belajar, ruang berkarya, ruang berdiskusi, bahkan ruang bertemunya berbagai ide dan inovasi. Di berbagai kecamatan, layanan perpustakaan terus diperluas agar semakin dekat dengan masyarakat. Melalui perpustakaan keliling, buku-buku hadir hingga ke sekolah, kampung, dan pelosok daerah. Anak-anak yang sebelumnya sulit mengakses bacaan, kini dapat mengenal dunia melalui setiap halaman buku yang mereka baca. Program berkitab di sekolah menjadi salah satu langkah sederhana yang memberikan dampak besar. Kebiasaan membaca dibangun sejak usia dini akan melahirkan generasi yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan berkarakter. Begitu pula dengan program berbahasa Aceh setiap hari Kamis. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jembatan untuk menjaga identitas dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya. Ketika anak-anak mengenal bahasanya, mereka juga sedang mengenal sejarah, adat, dan jati diri mereka sebagai orang Aceh. Literasi hari ini tidak lagi terbatas pada kemampuan membaca dan menulis. Literasi berarti kemampuan memahami informasi, menyaring berita, memanfaatkan teknologi secara bijak, serta menghasilkan gagasan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di era digital, tantangan generasi muda bukan lagi tentang kekurangan informasi, melainkan kemampuan memilih informasi yang benar. Karena itu, perpustakaan memiliki peran penting sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat yang memberikan sumber pengetahuan yang terpercaya. Sebagaimana para ulama terdahulu membangun peradaban melalui ilmu pengetahuan, maka generasi Aceh hari ini memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan estafet tersebut. Bukan lagi dengan pedang atau peperangan, tetapi melalui pendidikan, inovasi, riset, dan karya yang mampu membawa nama Aceh ke tingkat nasional bahkan dunia. Sudah saatnya kita mengembalikan Aceh sebagai tanah ilmu, tanah yang melahirkan generasi cerdas, berakhlak, mencintai budaya, sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kini untuk mengakses ilmu pengetahuan sudah sangat mudah. Berbagai fasilitas perpustakaan dengan gaya kekinian mulai tersebar di mana-mana. Bahkan kini seluruh informasi sudah berada di dalam genggam kita. Lantas, apa alasan kita untuk tidak menekuni budaya membaca? Sudah saatnya generasi muda untuk peka memaksimalkan perannya,
mulai dari membaca sebuah tulisan yang ada pada selembar kertas yang syarat akan makna, hingga mampu membawa kita untuk membuka jendela dunia.